Siapakah nama orang yang dipaksa membantu mengangkat Simon orang dari Kirene. Pertanyaan berikutnya, Yesus menampakkan dirinya pertama kalinya kepada manusia yang bermaksud membawa rempah-rempah untuk kubur Yesus. Sebutkan nama-namanya. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Puji Tuhan. Pertanyaan terakhir Pak ya. Yuk, Siapa nama murid Yesus yang tidak percaya kebangkitan Yesus kalau belum melihat pertama? ya, yang namanya Thomas. Puji Tuhan. Hebat Pak. Betul semua. Terima kasih, Pak. Jemaat Komisi Pelaut dan Maria Marta yang kami kasihi. Paskah kali ini terasa berbeda, bukan? Kalau biasanya kita merayakan di gereja dan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, kali ini kita merayakannya sendiri mungkin, dan juga di rumah. Kita tidak bisa bertatap muka. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus berbicara kepada kita. Dalam hal ini melalui hambanya, Preacher Anton Simangunsong. Tuhan terus yang akan menguatkan kita dan memberikan semangat kepada kita. Kita terus belajar setia untuk mengenal Tuhan dan juga mengasihi Dia. Serta kita terus bertumbuh di dalam hati yang mengasihi kepada saudara-saudara yang membutuhkan di dalam penderitaan mereka dalam masa-masa yang memprihatinkan seperti ini. Ingatlah bahwa Paskah adalah berita tentang kemenangan. Kemenangan dari maut. Tapi juga dengan seluruh persoalan kita, Allah sanggup menolong kita. Di tengah-tengah situasi yang prihatin ini, ingatlah bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus yang adalah Allah kita, juga adalah penolong kita. Kami mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Teman-teman Komisi Pelaut dan Komisi Maria Marta, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat merayakan kebaktian Paskah gabungan antara Pelaut dan Komisi Maria Marta. Walaupun di tengah-tengah situasi dan suasana yang mencekam, yaitu COVID-19 yang sedang melanda dunia pada hari ini. Namun, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun lewat video ini. Kami juga percaya bahwa firman Tuhan akan kita dengar sebentar, akan memberikan kepada kita kekuatan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus, memberikan kita kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Apa yang kita lihat pada hari ini, di mana-mana terjadi penderitaan. Namun firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan Maria Marta dan rekan-rekan pelaut, kita patut bersyukur dalam kondisi yang kurang baik ini. Walaupun kita tidak dapat beribadah Paskah sesuai dengan yang kita rencanakan, dan begitu banyak berita-berita yang ada dan sungguh mengkhawatirkan kita, mari kita siapkan hati kita untuk mengingat dan merayakan kebangkitannya yang sesungguhnya merupakan kabar baik dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Kebangkitannya merupakan pekerjaannya yang telah selesai. Sungguh kita dipermudah untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Selamat beribadah dan selamat Paskah. Paskah adalah peristiwa penting, karena jika Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, maka saya pun bangkit dan menang atas kuasa dosa. Ini adalah suatu peristiwa terpenting dalam sejarah kemanusiaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di hari Paskah ini, kita diingatkan bahwa maut telah dikalahkan, atau dengan kata lain bahwa alam kubur sudah ditaklukkan. Jadi, tidak ada manusia yang bisa luput dari maut. Sekaya, seperkasa, dan sesuci apapun seorang manusia,
Tapi ada satu anak manusia yang telah mengalahkan maut di hari Paskah. Yesus yang adalah Tuhan telah membuka pintu harapan yang selama ini terkunci rapat oleh maut. Tuhan Yesus itu dia rela mati untuk menebus segala dosa kita sebagai orang berdosa. Ya. Dan dengan kebangkitannya Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasa maut itu telah dikalahkan. Penting karena Tuhan menunjukkan kekudusan, kasih dan kuasanya melalui peristiwa tersebut, di mana Tuhan menebus dosa orang yang percaya melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib. Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit dan kemudian akan datang lagi ke dunia untuk memperbaiki dunia ketika waktunya nanti tiba. Paskah bagi kita semua adalah merupakan pengorbanan menuju hidup berkemenangan. Firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Oke, menurut saya, percaya kepada Tuhan artinya saya mengakui secara pribadi bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah mati dan bangkit buat saya. Kalau saya pribadi percaya kepada Tuhan artinya bahwa kita percaya bahwa Ia itu benar dan dapat diandalkan. Artinya mempercayakan diri kepadanya dan taat serta setia kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang merupakan dasar dari persekutuan kita dengan Allah. Tetap ada hubungannya dengan percaya dengan diri kita sendiri. Percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita percaya bahwa sesuatu itu ada yang kita andalkan, ya. Artinya percaya kita itu kita setia, kita taat karena apa yang kita percaya itu, yaitu seperti yang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang menurut saya percaya kepada Tuhan. Menurut saya percaya kepada Tuhan itu bagaimana kita mengimani kebesaran kuasa Tuhan di dalam kita punya perjalanan hidup. Ya. Jadi dibilang percaya berarti bagaimana dalam segala aspek kehidupan kita mengimani akan kuasanya Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan menurut saya artinya ialah percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa dibenarkan di hadapan Allah, dan melalui iman kita beroleh akses kepada Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Mengingatkan saya bahwa saya sangat berharga di mata Tuhan. Dia sangat ngasih, dia sangat mencintai saya, sehingga dia rela memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa-dosa manusia. Kita sebagai umat yang percaya tentunya memberikan suatu jaminan dengan kebangkitan yang sudah diberikan kepada kita. Kita yakin bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, yaitu lewat kebangkitan Dia yang sebagaimana Dia janjikan sebelumnya, Dia akan menjaga kita dimanapun kita berada, sehingga kita memiliki rasa aman, baik dalam kerja, tugas, kalau kita percaya Amin. bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Amin. Bagi saya, dengan peristiwa kebangkitan Kristus, itu mengingatkan saya bahwa apapun yang saya jalani, apapun yang saya
dapat dalam saya punya kehidupan hari-hari di tempat pekerjaan saya, di dalam saya punya hidup rumah tangga. Kalau bukan campur tangan Tuhan, maka semua itu tidak ada arti apa-apa. Artinya sia-sia bagi saya. Ya, yaitu kita mencari aman, kita mencari harga diri kita, dan arti hidup kalau bukan kita memaknai akan kebangkitan Kristus, saya rasa itu tidak ada arti apa-apa dalam kita punya hidup. Jujur, sehari-hari biasanya saya menggantungkan rasa aman saya kepada berbagai hal, pada rasa percaya diri saya, pada hal-hal yang lain juga, pada karir. Tapi peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, meyakinkan saya bahwa rasa aman saya, rasa keyakinan saya hanya bisa saya gantungkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kerinduan saya rindu untuk terus setia mengikut Tuhan, taat kepada kebenaran firman-Nya, menjauhi dosa, menjadi berkat bagi teman-teman KMM, juga sesama dan orang-orang yang belum percaya, supaya dapat menyelamatkan mereka. Suatu kerinduan yang sangat besar buat saya untuk lebih dekat lagi mengenal Kristus. Kenapa? Bahwa kita tidak dapat dipungkiri bahwa dunia tempat kita berpijak saat ini itu menyediakan begitu banyak fasilitas, mulai dari yang menjanjikan masa depan sampai yang menjanjikan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Ketika kita bergaul dengan seseorang, maka perlahan-lahan pola pikir kita dan karakter orang tersebut itu otomatis akan mempengaruhi kita. Artinya semakin dalam pergaulan kita dengannya, kita pun akan semakin mirip dengannya. Itulah sebabnya setiap hari kita boleh mengambil contoh Henokh menjadi semakin serupa dengan Allah. Jadi kehidupan seperti itu jugalah yang dirindukan, yang saya rindukan, ingin semakin dekat kepada Tuhan. Apakah kerinduan Anda sebagai orang yang tahu mengenai Paskah, kebangkitan Kristus, untuk hidup berkenan, dipakai Tuhan, membawa pengharapan bagi dunia sekitar? Oh ya, sebenarnya saya harus bilang bahwa puji syukur kalau saya dipilih, dimasukkan jadi salah satu pengurus dalam Komisi Pelaut GPO. Itu merupakan suatu kerinduan saya, Pak, untuk melayani. Jadi dengan pertanyaan nomor 4 ini, apakah kerinduan Anda sebagai orang yang tahu mengenai Paskah, yaitu saya ingin melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk Pelaut mewartai akan cinta kasih Tuhan kepada kesulitan dan kesukaran, memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar naik lebih tinggi lagi dalam ketaatan. Akibat daripada ketaatan, saudara-saudara, kita akan dimampukan melewati kesulitan dan kesukaran yang menimpa hidup kita untuk menuju hidup yang berkemenangan. Jadi, saudara-saudara, kuncinya adalah kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bersama dengan kita, kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Jadi, saudara-saudaraku, apapun yang menjadi persoalan hari-hari ini, persoalan hari besok dan selamanya, percayalah dan andalkan Tuhan Yesus sebagai juru mulimu. Percayalah, Tuhan turut bekerja
untuk mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan bagi kita semua. Di salah satu pasal di Alkitab menyatakan bahwa sebagai orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita harus menyalibkan dosa-dosa kita di kayu salib. Karena pada saat Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa kita, di situ daging kita pun telah ditebus, dan oleh karena itu kita telah hidup baru di dalam roh. Pesannya itu buat saya pribadi, saya menjadi kemungkinan bagi orang-orang itu bilang nggak tahu membuat apa di rumah. Tapi buat saya dan mungkin buat teman-teman Maria Marta saat ini makin sibuk begitu. Terus kalau mau keluar belanja pun harus ribet gitu. Tapi kita sebagai anak-anak yang diajar untuk taat dan setia gitu, kita harus ikuti apa yang pemerintah anjurkan gitu. Kita harus pakai emas lah gitu, walaupun kadang-kadang kita tuh merasa nggak nyaman, tapi kita harus tetap pakai gitu. Cepet-cepet pergi beli, cepet-cepet pulang gitu. Dan udah gitu juga pulang harus kerja. Seperti itulah, itu yang kesan dari saya gitu. Tapi saya masih bersyukur gitu. Terus pesan saya buat Komisi Maria Marta dan Pelaut, agar kita makin bersyukur atas setiap hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pakailah setiap waktu untuk kebaikan dan melayani dimanapun kita berada. Semangat, be positif dalam segala hal. Jangan lupa baca Alkitab. Kita kan lagi ada program baca Alkitab, jadi kesempatan juga buat kita untuk baca. Itu saya senang banget karena ikut pemuritan dan program, dan baru saat ini saya bisa mengikuti gitu. Saya berharap teman-teman juga bisa gitu terusin. Terus juga jangan lupa berdoa. Aku tahu teman-teman capek, tapi jangan lupa berdoa. Walaupun cuma 1-2 ayat, baca Alkitab dulu gitu. Kiranya Tuhan membentuk kita lewat kondisi yang sulit ini. Emang gak gampang sih, tapi di saat kita memulai dengan doa dan meminta kepada Tuhan pertolongan, kekuatan, percaya deh Tuhan pasti akan menyertai dan memampukan kita, agar kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Kalau kesan Paskah saya di tahun ini, kerinduan sama pengampunan. Kesan bagi saya. Ya. Kerinduan tuh banyak, kerinduan untuk bisa berkumpul bersama-sama teman-teman pelaut di gereja, beribadah, kerinduan untuk bertukar pikiran, kita ya bertegur sapa di gereja seperti biasa. Cuman karena dengan adanya wabah virus ini, semuanya menjadi kendala. Pesan saya untuk rekan-rekan, pesan Paskah saya untuk rekan-rekan pelaut sama Komisi Maria Marta, di dalam menyikapi keadaan yang saat ini kita rasakan bersama-sama, ya kita nikmati saja apa yang kita hadapi saat ini di tempat kerja kita masing-masing. Amin. Mungkin kita sebagai orang percaya kita harus bisa lihat bahwa dengan adanya peristiwa wabah virus COVID-19 ini, Tuhan menginginkan kita supaya bagaimana kita lebih dapat mendekatkan diri kepadanya, dan hubungan kita dengan sesama supaya bisa saling menghormati, menghargai, mengasihi, bahkan dituntut untuk bisa mengampuni kalau ada salah di antara kita. Mungkin itu pesan saya bagi rekan-rekan pelaut GPO sama Komisi Maria Marta, Pak. Tuhan memberkati kita semua. Jujur menurut saya ini adalah Paskah yang paling sulit yang pernah saya rayakan, karena bahkan tidak bisa beribadah.
terpaksa harus berada di isolasi, baik di kapal maupun di tempat kerja. Dan karena itu saya berharap kita semua menggantungkan harapan kita pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Dari Yohanes 4, di mana pada intinya kita beribadah di dalam roh, dan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan puji syukur, melalui perayaan Paskah yang pada tahun ini harus dilakukan secara online, seperti pada saat ini, saya bisa merasakan makna kebenaran bahwa semua orang yang percaya bisa datang kepada Allah meskipun tidak berada di tempat yang sama. Tentunya setiap kita umat yang percaya ini merupakan suatu tantangan, karena tidak seperti biasanya kita merayakan Paskah dengan situasi yang biasa-biasa saja, tapi dengan situasi yang semacam ini oleh karena COVID, tentunya kita tidak bisa merayakan bersama-sama. Ini yang menjadi tantangan. Tetapi juga merupakan ada sukacita, karena dimanapun kita berada, khususnya bagi pelaut, tidak hanya di gereja, di tempat kerja juga, kita bisa merayakan Paskah, dan kita juga turut merasakan arti Paskah itu sendiri dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadi maksudnya bahwa tempat dimanapun itu bukan menjadi halangan buat kita untuk merayakan Paskah. Justru pada saat ini kita semakin dekat, semakin mengingat arti daripada Paskah itu sendiri dalam kehidupan kita. Ada ucapan selamat Paskah kepada rekan-rekan pelaut dan rekan-rekan jemaat? Ya, buat rekan-rekan pelaut yang saat ini lagi bertugas dimanapun, tetap dalam lindungan Tuhan, naungan Dia, tetap diberkati, tetap semangat dalam menjalani dan menghadapi hari-hari, baik dalam bekerja, biar Tuhan senantiasa, biar dalam lindungan Tuhan senantiasa dan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Komisi Pelaut dan Maria Marta yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita semua merayakan Paskah. Jadi saya pertama sekali mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus senantiasa menguatkan, menopang perjalanan hidup kita hari ini dan masa-masa yang akan datang. Sebentar kita akan mendengarkan khotbah pada peringatan Paskah Komisi Pelaut dan Maria Marta ini. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan masih terus menyertai dan memimpin hidup kami sampai pada hari ini. Tuhan, hari ini kami memperingati kebangkitan anak-Mu 2000 tahun yang lalu, mengalahkan maut ya Tuhan. Kami yang tadinya tidak punya pengharapan, jadi punya pengharapan lagi, karena Kristus sudah mengalahkan maut. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami boleh dicelikkan mata rohani kami oleh firman Tuhan, sehingga membawa perubahan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Jika Bapak Ibu Saudara rekan-rekan memiliki Alkitab, bisa membacanya bersamaan dengan saya. Ya, saya akan bacakan, kita semua bisa mengikuti. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai.
lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ada satu majalah konstruksi yang pernah memuat satu artikel sekitar tahun 2014. Artikel yang dimuat oleh majalah konstruksi ini adalah tentang mereka membuat daftar bangunan-bangunan yang begitu lama diselesaikan atau bahkan yang tidak selesai. Nah, ranking pertama atau yang pertama di dalam list itu adalah suatu bangunan bernama Rugyong Hotel di Korea Utara. Rugyong Hotel ini disebutkan dibangun tahun 1987 dan baru selesai sekitar tahun 2014. Jadi mungkin hampir sekitar 30 tahun dia dibangun. Ternyata dalam proses pembangunannya ada krisis ekonomi yang menghinggapi sehingga pembangunan itu lama sekali baru selesai. Bahkan katanya tahun 2013 ketika bangunan itu sudah hampir selesai, masih ada kerusakan-kerusakan yang membuat pembangunannya tetap kemudian delay gitu. Ya, jadi bayangkan 30 tahun pembangunannya baru bisa selesai, namun itu pun masih ada ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, berapa banyak dari kita yang sering meninggalkan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai? Beberapa hari yang lalu saya melihat ke dalam lemari buku di rumah kami, dan saya perhatikan ada buku-buku yang saya pernah kasih semacam tanda bookmark di dalamnya, yang itu menandakan bahwa buku itu belum selesai untuk dibaca. Dan ternyata saya perhatikan itu tidak sedikit. Ada begitu banyak buku-buku yang karena beberapa alasan saya belum selesai membacanya. Tentu sangat tidak enak kalau kita memiliki hal-hal yang belum selesai, bukan? Misalnya, hal-hal yang belum selesai ini bisa mengganggu ritme hidup kita. Misalnya, itu tadi, buku yang setengah dibaca. Kita tidak selesai membacanya, jadi kita tidak utuh mengetahui buku itu menyatakan tentang apa. Atau kalau kita di sini ada yang sering mungkin menulis surat, baik itu melalui email ataupun melalui surat bentuk fisik gitu, kita sudah tulis setengah tapi tidak selesai, dan kemudian jadinya tidak pernah dikirim. Lalu ada orang yang pernah telepon kita dan dia bilang, kamu telepon kembali dong ke saya, ada hal yang penting. Tapi kita tidak pernah menelpon kembali kepada orang itu. Lalu ketika kita pernah sekolah dulu, mungkin ada hal-hal di dalam pendidikan kita yang membuat kita tidak selesai. Lalu hari-hari ini di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam kapal misalnya, ada tugas-tugas yang tidak kita selesaikan. Dan belum lagi misalnya ada janji-janji yang kita tidak tepati. Janji mau bertemu dengan ini, janji mau membeli ini dan segala macam untuk keluarga kita misalnya, tapi tidak kita tepati. Saya kira kita semua menjalani kehidupan yang dalam banyak sisi meninggalkan jejak-jejak di mana ada hal-hal yang tidak terselesaikan atau tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Betapa sedikitnya dari kita, saya kira ada yang bisa sampai akhir kehidupan dan berkata, saya sudah menyelesaikan apa yang semua ingin saya lakukan. Bahkan, saya berani mengatakan bahwa hanya ada satu orang dalam sejarah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Nama orang itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa sampai pada akhir hidupnya dengan berkata, dengan kejujuran yang mutlak dan total, saya telah menyelesaikan semua yang ingin saya lakukan.
dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 tadi, saya ingin menitik beratkan pada Yohanes 19 ayat 30. Ketika Tuhan Yesus mengatakan perkataan terakhir dari 7 rangkaian perkataannya di kayu salib, yaitu sudah selesai. Tetelestai. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar kata ini, kata tetelestai ini. Kata ini berasal dari dalam bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Yunani. Namun mungkin juga banyak di antara kita yang belum pernah mendengarkannya. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seperti tadi yang kita baca, artinya sudah selesai. Ini akan membawa kita teringat memang kepada salah satu perkataan salib di dalam Injil Yohanes. Perlu kita ketahui bahwa perkataan-perkataan Yesus di dalam kayu salib itu, 7 perkataan Yesus, hanya Yohanes yang mencatatnya. Injil-injil lain, Matius, Markus, dan Lukas, tidak begitu tertarik untuk mencatat ini. Kenapa? Karena kemungkinan besar Yohanes sendiri ada bersama dengan Yesus ketika dia mengalami penderitaan-penderitaan itu. Dan tetelestai ini adalah perkataan yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Pernyataan ini adalah sebuah pernyataan tunggal yang paling penting dalam seluruh jajaran kehidupan manusia. Dalam bahasa Yunani, kata tetelestai ini berarti sesuatu yang telah selesai, telah dilengkapi, telah disempurnakan, telah diselesaikan. Namun, bukan hanya sekedar selesai, dampaknya akan juga terasa pada masa-masa selanjutnya. Kalau Tuhan Yesus hanya mau sekedar mengatakan sudah selesai, ada kata di dalam bahasa Yunani ini yang juga berarti sudah selesai, artinya eteluson. Ya. Namun kenapa ini digunakan? Kenapa tetelestai yang digunakan? Bahwa ini ingin menjelaskan bahwa ini sudah selesai, namun dia tetap memiliki konsekuensi pada masa selanjutnya. Sedangkan kata yang satu lagi tadi, eteluson tadi, hanya menggambarkan yang telah selesai, kegiatan yang sudah selesai, namun dia tidak memiliki konsekuensi pada masa selanjutnya. Nah, tetelestai ini berbicara tentang aksi pada masa lalu yang sudah dilakukan Yesus, dengan hasilnya tetap berlanjut pada masa sekarang. Ya, jadi kenapa kata ini yang digunakan? Karena dampak atau pengaruh dari kebangkitan Yesus itu, atau misi atau perkataan Yesus itu masih kita semua rasakan sampai pada hari ini. Dalam bahasa Indonesia tadi kita sudah lihat diterjemahkan sebagai sudah selesai. Dan di dalam bahasa Inggris, berbagai versi cukup jelas, cukup sama mengatakannya it is finished. Saya kira kita cukup mengerti ya, it is finished. Nah, coba kita perhatikan 3 kata ini. Kita belah kata-kata ini. It is finished. It. Yesus berkata it, ya. Jadi dia menggunakan kata benda di sini. Dia ingin mengatakan bahwa ini sudah selesai. Dia bukan mengatakan I am finished. Dia bukan mengatakan aku sudah selesai. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang akhir hidupnya. Dia berbicara tentang hal lain yang sedang dilakukan. Dan hal lain itu tidak hanya dilakukan, tetapi juga dilakukan untuk kebaikan. Yang kedua, ini selesai. Kata kerja selesai dituliskan dalam bentuk past tense, dalam bentuk masa lalu. Sayangnya kita dalam bahasa Indonesia tidak punya bentuk-bentuk tenses yang baik gitu. Ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat menunjukkan sesuatu yang tidak hanya selesai, tapi tetap selesai sampai hari ini, dan itu akan tetap selesai pada masa yang akan datang. Seperti yang tadi saya katakan. Bahwa impact-nya, dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa kini, tapi juga pada masa yang akan datang. Selesai. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib adalah final, terakhir, untuk selamanya. Itu sudah selesai.
Jadi apa itu it tadi? It. Ya, budaya Yunani pada abad yang pertama dan abad yang kedua bisa menolong kita mendapatkan petunjuk di sini. Para arkeolog, ya, orang-orang yang melakukan penelitian dalam zaman itu menemukan ratusan memo-memo papirus dengan kata tetelestai, atau disingkat atau semacam itu di atasnya. Nah, yang disampaikan atau dimengerti dari mereka dari pengertian tetelestai di situ adalah dibayar penuh. Jadi ini juga ingin sekaligus mengatakan bahwa Yesus membayar tagihan dosa kita. Tagihan yang begitu besar, sehingga kita manusia tidak pernah dapat membayarnya. Yesus membayar kontan. Yesus membayar penuh. Lalu apa artinya bagi kita ketika Yesus berkata sudah selesai? Apa sebetulnya yang Tuhan Yesus bayar penuh itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengingat kembali apa misi yang diemban oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, semua manusia juga jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum mereka dilahirkan. Roma pasal 3 ayat 23 dengan sangat jelas menjelaskan atau mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua ketika kita lahir, kita semua sudah mewarisi konsekuensi dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu. Sehingga dalam masa hidup kita berbuat dosa semakin banyak dan semakin jauh dari Tuhan. Kita melakukan berbagai macam dosa, baik yang kita sadari ataupun yang dan tidak kita sadari. Apapun usaha yang kita lakukan tidak akan pernah mencapai standar kekudusan yang telah ditetapkan Allah untuk dapat kembali berdamai dengan Dia dan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada satupun usaha kita yang bisa kita lakukan supaya hubungan kita bisa direkonsiliasi kembali dengan Tuhan. Inilah yang disebutkan dalam pengajaran tradisi, salah satu pengajaran Gereja Presbyterian, bahwa kita mengalami yang namanya kerusakan dan kehancuran total. Total depravity. Manusia telah mati secara rohani. Orang yang mati tentu tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri. Manusia benar-benar rusak dan tidak tertolong lagi. We are hopeless people. We are helpless people. Kita orang-orang yang tidak punya harapan tadinya. Kita orang-orang yang tidak bisa menolong diri kita tadinya. Karena dosa ini sudah benar-benar mengikat hidup kita. Namun Allah yang Maha Kasih itu begitu mengasihi manusia ciptaannya. Tapi Ia juga Maha Adil. Ia juga menghukum semua orang yang berdosa. Sifat Allah yang Maha Kasih dan sekaligus Maha Adil itu membuat Allah yang penuh dengan kemuliaan itu rela mengosongkan dirinya dan berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus untuk menerima murka Allah, menggantikan manusia, dan membukakan jalan bagi manusia kepada Allah. Kristus datang ke dunia untuk menggenapi standar Allah, taat sampai mati di kayu salib, dan menyelamatkan manusia dari maut. Ia yang tidak berdosa itu menjadi korban penebusan bagi manusia yang berdosa. Ketika Yesus diadili sampai Dia disalib, kita bisa melihat, kalau kita masih mengingat cerita itu, bagaimana Dia diadili sampai proses Yesus disalibkan, Yesus tampak memiliki atau mengalami penderitaan fisik dan mental yang begitu berat. Dari luar kita melihat seperti itu, namun penderitaan sebenarnya yang Yesus alami jauh lebih hebat daripada yang dapat kita bayangkan dan yang kita lihat. Seluruh murka Allah terhadap umat manusia, masa yang lalu, masa yang kini hari ini, dan masa yang akan datang,
ditujukan hanya kepada Kristus. Sebagai perbandingan, seorang manusia akan sangat menderita saat mengalami murka Allah atas dirinya saja. Apalagi saat itu Yesus menanggung murka Allah untuk miliaran umat manusia yang pernah hidup dan akan hidup di dunia. Sungguh sulit membayangkan ini, betapa berat hukuman yang ia tanggung, yang Yesus tanggung atas dosa yang tidak dilakukannya. Pada saat ia selesai menjalani hukuman itu, Yesus berteriak, "Tetelestai." It is finished. Sudah selesai. Pernyataan ini bermakna karya penebusan ini telah selesai, telah sempurna, dan tetap berlaku bagi masa lalu, masa kini, dan akan tetap berlaku bagi masa mendatang. Pernyataan tersebut adalah pernyataan paling indah yang pernah diucapkan dari mulut Tuhan Yesus. Sekali saja, namun dampaknya berlaku sepanjang masa. Pernyataan ini adalah puncak, klimaks, dan inti dari karya keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Pernyataan ini merupakan seruan kemenangan terhadap jerat dosa yang telah turun-temurun mengikat manusia. Ia telah sempurna dalam menggenapi karyanya menebus dosa manusia. Manusia telah diperdamaikan dengan Allah dan telah diangkat dari dalam maut kepada hidup. Dalam Yohanes 3 ayat 16 telah dinyatakan bahwa semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk dapat beroleh keselamatan dan mengalami kelahiran baru, manusia hanya perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tidak ada syarat lain yang perlu dilakukan manusia untuk dapat menerima keselamatan, karena karya Kristus sudah sempurna. Manusia yang masih berpikir bahwa perbuatan dapat menyelamatkan dirinya berarti menganggap karya Kristus di atas kayu salib adalah kesia-siaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Manusia yang masih berpikir bahwa ia perlu melakukan syarat-syarat lain untuk selamat berarti menganggap karya Kristus tidak sempurna, dan lebih dari itu, merendahkan Allah. Segala karya Allah adalah sempurna. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, oke, Tuhan sudah menyelamatkan manusia dari dosa, hubungan manusia sudah dipulihkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Tapi mungkin kita bertanya, bukankah masih banyak orang menderita saat itu yang tidak percaya kepada Kristus? Atau mungkin masih banyak ketidakadilan yang berlangsung bahkan sampai saat ini, sampai hari ini? Perlu kita ingat kembali, perlu kita garis bawahi kembali bahwa yang telah selesai adalah misi Kristus datang ke dunia. Dalam Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Melalui kematian Kristus, melalui kematiannya, melalui pekerjaan yang telah selesai itu, Yesus memberikan segala hal yang paling penting supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan yang hilang melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dia lakukan. Memang, Kristus datang ke dunia pun tidak menyelesaikan segala sesuatu. Ketika ia mati di kayu salib, masih banyak orang yang belum percaya. Masih banyak ketidakadilan. Masih banyak kejahatan, penderitaan, dan air mata yang kita alami. Yang lalu apa sebetulnya yang dia selesaikan? Yang dia selesaikan adalah apa yang Bapa berikan kepada dia untuk dia lakukan. Yesus selesaikan itu dengan sempurna. Apa yang dikerjakan oleh Kristus itu memberikan kepada kita segala hal yang penting
yang paling penting kepada kita, yang kita perlukan di dunia ini. Kalimat sudah selesai kiranya mendorong kita untuk hidup menyelesaikan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam dunia ini. Semua orang bekerja di dunia ini umumnya mencari tiga hal. Mencari rasa aman, security, jaminan keamanan. Mencari harga diri, self-esteem. Dan mencari arti hidupnya. Ketika Kristus mati di kayu salib, menyelesaikan misi yang Bapa berikan kepada dia, maka dia memberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya segala sesuatu yang paling penting supaya kita juga boleh mempermuliakan Bapa. Ketika hubungan manusia dan Bapa dipulihkan, manusia diperkenankan kembali untuk memuliakan Allah. Karena ketika manusia hidup di dalam dosa, apapun yang dilakukan oleh manusia, tidak ada satupun yang mempermuliakan Allah. Pengakuan iman Westminster mengingatkan kepada kita bahwa tujuan akhir dari manusia adalah untuk memuliakan Allah. To glorify God and enjoy Him forever. Dan bersekutu bersamanya selama-lamanya. Apa yang sudah selesai? Dia selesai memberikan hidup baru. Hidup kekal yang tidak mungkin binasa kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ini adalah jaminan keamanan yang pasti. Karya keselamatan Kristus pasti digenapi secara sempurna sampai kita bertemu muka dengannya satu waktu nanti. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Yang sudah selesai adalah ketika kita beriman di dalam Kristus, kita menjadi manusia baru. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. We are the children of God. Anak-anak Allah yang dikasihi Bapa dengan kasih-Nya yang ajaib. Ini adalah harga diri kita yang sungguh berharga. Karena kita telah dikasihi Bapa dengan kasih yang tidak akan pernah luntur, dengan kasih yang kekal. Yang telah diselesaikan juga melalui firman kepada Kristus, melalui beriman kepada Kristus, adalah pekerjaan yang sangat penting yang telah diberikan kepada kita, yaitu pekerjaan yang bernilai kekal. Sewaktu kita bekerja di dalam dunia ini, bukan hanya bekerja memberikan manfaat bagi orang-orang di sekeliling kita, tapi pekerjaan kita berkait dengan kehendak Tuhan, berkait dengan kekekalan, berkait dengan kemuliaan daripada Allah. Kalau pada hari ini kita merasa pekerjaan kita di dalam rumah tangga atau pekerjaan kita di setiap kapal tidak berarti, pekerjaan kita hanya seolah-olah kita datang ke Singapura untuk mencari uang, memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga, mungkin sudah waktunya kita merubah pemikiran itu. Pekerjaan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan hari ini, berkait dengan kekekalan, berkait dengan kemuliaan yang datang daripada Allah. Mari kita mengingat ketika Paulus mengatakan di dalam suratnya dalam 2 Korintus 4 ayat 18 bahwa orientasi hidup kita bukanlah pada hal-hal yang kelihatan, bukanlah kepada hal-hal kepemilikan yang dunia tawarkan, tapi pada kekekalan hidup bersama-sama dengan Allah. Yang sudah selesai adalah Kristus telah memberikan hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dengan Kristus mati menggenapi rencana Bapa baginya. Biarlah ini mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, melihat kepada Kristus dan melihat apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Mendorong kita juga boleh mempermuliakan Allah di dalam segala hal yang kita kerjakan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, kiranya ketika kita mengerjakan segala sesuatu, biarlah itu kita lakukan seperti untuk Dia, bukan untuk menyenangkan manusia. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus mendorong kita untuk sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia. Berkarya di tengah dunia, bekerja dengan segenap kekuatan, dan segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Karena Tuhan ingin kita juga bekerja memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Disitulah kita mengerti akan arti daripada hidup kita. Dia telah memberikan kita jaminan keamanan yang kekal. Dia telah memberikan harga diri kita yang begitu bernilai. Dan Dia memberikan arti daripada seluruh hidup kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berjanji untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita boleh berkata seperti Kristus, "Aku telah memuliakan Engkau ya Bapa, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan." Tuhan memiliki rencana yang baik bagi setiap kita umatnya. Dia sudah memberikan modal yang paling penting bagi kita, yaitu anaknya yang tunggal, mati bagi kita. Biarlah dengan jaminan security, dengan jaminan keamanan, dengan jaminan harga diri yang sudah Dia berikan, dan meaning dan arti kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, memampukan kita berjuang bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Mengerjakan seluruh tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Sekaligus mengerti apa misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita genapi. Sehingga hidup kita boleh sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika ada waktunya kita bertemu muka dengan Tuhan, biarlah kita boleh mendengar suara Tuhan dan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, Engkau telah setia dalam segala hal yang aku berikan kepadamu." Nah, ada tiga hal yang perlu kita pikirkan, atau yang kita bisa sebagai poin yang kita bisa bawa pulang, atau kita pikirkan dalam hidup kita sehari-hari dari poin perkataan Tetelestai ini. Yang pertama, kita harus menjalani kehidupan dengan tujuan. Harus ada tujuan yang jelas bagi kita ketika kita menjalani hidup ini. Kita datang ke Singapura bukan karena tidak punya tujuan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan harus ada tujuan di dalamnya. Kalau Yesus tidak memiliki tujuan, kata-kata "sudah selesai" tadi akan memiliki makna yang kecil. Dia tidak berbicara tentang kehidupannya di bumi yang telah selesai pada kenyataannya. Hidupnya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Sebaliknya, Ia berbicara tentang apa yang telah diperintahkan oleh Bapa kepadanya untuk dilakukan. Hidup kita hari ini mungkin tidak kelihatan begitu jelas arahnya, seperti yang Tuhan Yesus miliki ketika Dia datang ke dunia. Namun saya percaya bahwa salah satu tanda kedewasaan dalam hidup kita adalah untuk kita mengenali karunia dan kemampuan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, dan mengatur hidup kita untuk memaksimalkan apa yang Tuhan berikan. Dalam perumpamaan tentang talenta yang kita bisa lihat dalam Matius 25 ayat 14-30, kita bisa melihat bagaimana orang-orang hamba-hamba itu dua hamba itu mengerjakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya bagi Tuhan mereka, memberikan bakat, waktu, dan keadaan mereka, talenta-talenta mereka yang unik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan oleh Tuannya. Imbalannya adalah mendengar Tuhan itu berkata, "Telah dilakukan dengan baik, hamba yang baik dan setia." Tuhan itu menyambutnya dengan sukacita. Yang kedua, tadi kita disebutkan kita harus memiliki tujuan yang jelas. Setelah kita memiliki tujuan yang jelas, kita juga harus memiliki fokus yang jelas. Fokus artinya kita tahu apa yang kita prioritaskan. Menjalani kehidupan dengan tujuan menuntut kita untuk fokus pada prioritas kita. Kalau kita ibaratkan seperti orang yang menembak, ya, kalau pernah melihat pertandingan orang menembak misalnya, dia harus tetap melihat sasaran itu. Target itu harus dia lihat
supaya dia bisa menembak ke tepat ke tengah sasaran di tengah-tengah gitu. Fokus artinya kalau kita tahu ini sudah yang mau kita kerjakan, kita juga berani menolak hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, sesuai dengan tujuan hidup kita. Kalau ada hal-hal yang bisa mengganggu kita dari tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan, mari kita tidak melakukannya lagi. Kalau hari ini kita masih suka membicarakan orang lain, kalau hari ini kita masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik itu di kapal maupun di rumah tangga, berbohong, atau melakukan hal-hal yang negatif, mari kita ubah. Hal-hal itu tidak membawa sedikit pun manfaat kegunaan bagi kita semua. Mari kita memiliki fokus yang benar untuk memuliakan Tuhan. Mari kita semua tidak terdistorsi, tidak terganggu oleh hal-hal lain yang ditawarkan dunia. Hari-hari ini, kenapa fokus kita sering kali terganggu dari memuliakan nama Tuhan? Karena begitu banyak tawaran yang diberikan dunia. Kita terjebak dalam ilah materialisme dan konsumerisme sekarang. Kita seolah-olah diarahkan untuk membeli barang sebanyak-banyaknya. Kita seolah-olah diarahkan untuk menggunakan barang sebanyak-banyaknya. Sehingga itu bisa menarik pusat hidup kita daripada Tuhan. Sehingga itu bisa membuat kita kehilangan prioritas kita daripada Tuhan. Punya tujuan yang jelas, punya fokus yang jelas, dan yang ketiga, menjalani hidup dengan ketaatan. Untuk kita dapat menyelesaikan, untuk kita dapat mengatakan tetelestai, untuk kita dapat mengatakan sudah selesai, seperti yang Yesus lakukan, hidup kita harus ditandai dengan ketaatan. Yesus adalah Tuhan, tapi dalam kehidupannya di bumi, ia rela menuruti kehendak Bapanya. Dalam Filipi 2 ayat 8 kita membaca, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketaatan adalah kebalikan dari tindakan yang sebebas-bebasnya. Itu berarti hari ini kita diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukan hidup untuk memuaskan keinginan kita sendiri, untuk mengambil kemuliaan semuanya bagi diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk hidup taat kepada Tuhan. Yang keempat, tadi berfokus, punya tujuan yang jelas, fokus yang jelas, hidup dengan taat. Yang keempat, kita harus bersedia menderita untuk mencapai tujuan Tuhan bagi kita. Akhirnya, untuk sampai kita bisa berkata sudah selesai, kita harus rela menderita untuk mencapai tujuan Allah bagi hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita adalah hidup yang smooth mungkin, hidup yang lancar dari kita kecil sampai kita hari ini. Bahkan ketika kita bekerja hari ini mungkin ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang membuat kita malu, marah dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Atau mungkin ada hal-hal dalam keluarga kita yang mengganggu hidup kita. Tapi ingatlah, bahwa di dalam setiap penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami hari ini, tidak pernah Tuhan mengabaikan umatnya. Kita semua disebut anak-anak Allah. Anak-anak yang mengalami kasih Allah. Anak-anak yang tidak akan pernah dibiarkan jatuh oleh Allah. Anak-anak yang akan selalu ditopang oleh Allah di dalam segala kehidupannya.
Kalau hari ini kita kalau hari ini kita dipanggil untuk menderita demi tujuan yang Tuhan Allah berikan dalam hidup kita, mari kita menerimanya dengan rela. Untuk menyelesaikan rencana Bapa bagi kehidupan kita. Dan ketika hidup kita berakhir, mari kita seperti Rasul Paulus yang memiliki kerinduan berkata, dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 dia mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus mendorong kita untuk sungguh-sungguh berjuang hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun demi tahun untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita. Marilah kita mulai hidup kita, atau kita kembali dalam hidup kita, melayani Tuhan dan sesama kita. Dan kita juga bisa bersama-sama dengan Yesus berkata, Tetelestai, sudah selesai semua yang Tuhan mau aku kerjakan di dunia ini. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita di dalam firman ini. Kiranya firman ini menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki fokus yang jelas, tujuan yang jelas, berani menderita, dan juga taat di dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Sehingga pada waktunya kita semua mengatakan Tetelestai. Mari kita menyanyikan satu lagu respon firman Tuhan. Jesus paid it all. Kiranya ini menolong kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu membayar semua dosa-dosa kita dengan darahnya, dengan penderitaannya, dengan kematiannya di kayu salib. Jesus paid it all. Mari kita nyanyikan. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami membayangkan penderitaan Kristus di kayu salib, Tuhan, sungguh
tidak terbayangkan apa yang dia alami, Tuhan. Murka-Mu Engkau lampiaskan semuanya kepadanya. Murka orang-orang yang terlebih dahulu hidup dari sebelum kami. Murka Engkau kepada kami hari ini. Murka kepada orang-orang yang akan datang. Tuhan tumpahkan kepada Kristus. Tidak ada hal yang lain yang kami naikkan, yang bisa kami sampaikan kepada Tuhan selain ucapan syukur, selain ucapan terima kasih. Karena pengorbanan Tuhan itu, kami boleh dilayakkan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk disebut anak-anak Tuhan. Bapa, pada hari ini, biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang dengan sungguh-sungguh memiliki tujuan yang jelas, fokus yang jelas, prioritas yang jelas, menjalani hidup kami dengan taat penuh kepada Tuhan, serta kami juga siap untuk menderita di dalam berbagai hal yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dengan jelas tahu apa makna hidup kami di dunia ini, supaya pengorbanan-Mu bagi kami tidak menjadi satu hal yang sia-sia, Tuhan. Engkau sudah memberikan kami jaminan keamanan, jaminan nilai hidup kami yang Engkau kembalikan lagi, Tuhan. Biarlah kami juga ditolong menghayati hal-hal tersebut dan menjalani hidup kami hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Kiranya di dalam segala sesuatunya ada momen di mana Tuhan mencelikkan mata rohani kami dan hidup kami boleh diubahkan. Sehingga ketika kami selesai mendengarkan firman ini, kami kembali dalam hidup kami menjadi anak-anak yang diperbaharui pemikiran kami, diperbaharui hati kami, diperbaharui tindakan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mau memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman Komisi Maria Marta dan Komisi Pelaut. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengucapkan selamat Paskah buat rekan-rekan pelaut dan Komisi Maria Marta dimanapun berada, walau hanya lewat media sosial di tengah pandemi COVID-19. Doa dan harapan saya agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita para Komisi Pelaut dan Komisi Maria Marta dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di GPO. Amin. Saya mengucapkan selamat Paskah buat rekan-rekan Maria Marta dan Pelaut. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya pribadi mengucapkan selamat Paskah tahun 2020 bagi kita semua, Komisi Pelaut maupun Komisi Maria Marta. Semoga Tuhan Yesus mau menjaga dan menyertai kita semua di ladang pekerjaan kita masing-masing. Amin. Saya Rovan, pengurus dari Komisi Pelaut GPO, mengucapkan selamat Paskah kepada semua rekan-rekan pelaut terpaksa harus berada di isolasi baik di kapal maupun di tempat kerja, dan karena itu saya berharap kita semua menggantungkan harapan kita pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudara Komisi Pelaut dan Komisi Maria Marta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Paskah buat seluruh jemaat Komisi Pelaut, seluruh jemaat Maria Marta, dan seluruh jemaat GPO di Singapura. Di mana saja berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat Paskah, Maria Marta dan Pelaut. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat Paskah dimanapun kita berada. Tetap kita dengan hati yang penuh sukacita kita menyambut Paskah. Selamat Paskah buat teman-teman semua.
Selamat Paskah. Selamat Paskah Bapak-bapak pelaut dan Ibu-ibu Maria Marta. Puji Tuhan, Dia bangkit untuk kita supaya kita hidup bagi Dia. Tuhan memberkati. Melalui kesempatan yang berbahagia pada saat ini, izinkanlah saya mengucapkan Selamat Paskah kepada teman-teman Komisi Pelaut dan Komisi Maria Marta. Biarlah kebangkitan Yesus yang adalah kemenangan bagi kita semua memberikan kita kekuatan dalam kita menghadapi hari-hari kita ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Halo rekan-rekan Maria Marta. Dan juga rekan-rekan pelaut. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Happy Easter! Jesus is alive! God bless you! Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang
selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Engkau tahu, aku tidak pernah bisa hidup di luar dari kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Hidupku ini hanya punyamu.